Kecelakaan lalu lintas ini kompleks, faktor penyebabnya juga saling berkaitan. Saya kira kita di dalam upaya meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan harus memikirkan secara holistik atau sistemik. Yang pertama, memang perlu ada suatu perhatian bahwa keselamatan itu yang pertama dan utama, dan sumber daya manusia adalah aset utama bangsa ini agar jangan menjadi korban sia-sia di jalan raya. Selanjutnya adalah kita memikirkan bagaimana untuk membuat suatu sistem manajemen yang baik dan profesional kaitan dengan pengelolaan transportasi atau lalu lintas, baik itu manajemen kebutuhan, manajemen kapasitas, manajemen prioritas, kemudian manajemen kecepatan dan manajemen emergensi. Kecelakaan ini biasanya dimulai dari adanya pelanggaran. Oleh sebab itu, perlu ada upaya bagaimana meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran. Maka sistem-sistem yang dibangun oleh Korlantas dan jajarannya kaitan dengan sistem pelayanan secara virtual, penegakan hukum secara elektronik, dan kaitan dengan traffic attitude record atau catatan perilaku berlalu lintas dan program demerit point system untuk sistem perpanjangan SIM ini merupakan suatu upaya untuk membangun kesadaran atau tertib berlalu lintas. Selanjutnya adalah Korlantas bersama jajarannya membangun Safety Driving Center. Safety Driving Center ini merupakan suatu upaya bagaimana kita menyiapkan wadah untuk membantu pemerintah agar kita semua sadar bahwa kompetensi para pengemudi ini bisa ditingkatkan, baik yang berkaitan dengan upaya-upaya membangun kesadaran berlalu lintas atau kita semua siap untuk berlalu lintas. Kita selanjutnya juga bekerja sama dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk membangun literasi road safety atau literasi keamanan dan keselamatan. Dan kita juga menyiapkan bagaimana sistem edukasi ini atau transformasi kesadaran dibangun sejak usia dini. Jadi kita ini di dalam membangun keselamatan atau meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan adalah long life education atau sepanjang hayat. Ada program polisi sahabat anak, cara aman ke sekolah, taman lalu lintas, safety riding, safety driving, dan juga berbagai hal. Dan satu lagi, kita semua juga paham bahwa perlu ada riset atau kajian. Korlantas bersama jajaran telah membangun adanya Traffic Accident Research Center atau TARC, dan kita mengembangkan pada Road Safety Research and Development. Jadi sistem-sistem pengawasan, sistem kontrol, sistem kerjasama dengan para pemangku kepentingan, kerjasama dengan para pakar untuk melakukan penelitian hingga penegakan hukum, edukasi, dan sistem uji SIM maupun penerbitan SIM ini saling terkait. Saya kira tadi kalau dikatakan bagaimana meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, dan membangun budaya tertib berlalu lintas, ini yang perlu disampaikan. Dan Korlantas bersama jajarannya semua melakukan upaya pelayanan baik di bidang keamanan, keselamatan, kemanusiaan, hukum, administrasi, dan informasi. Pelanggaran kami mengkategorikan atau yang diamanatkan oleh road safety atau global road safety adalah pertama yang berkaitan dengan speed atau kecepatan. Kecepatan minimal dilanggar berdampak pada pelanggaran dan bisa berdampak pada kemacetan. Kemudian pelanggaran maksimal dilanggar ini juga menimbulkan kecelakaan dengan korban fatal. Ini social cost-nya mahal sekali. Yang kedua berkaitan dengan drink driving atau mengendarai kendaraan bermotor dengan mabuk-mabukan atau kaitannya dengan menggunakan narkoba dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah helm, karena ini banyak sekali kita melihat orang melanggar penggunaan helm karena menganggap sepele atau menggampangkan. Nah, disinilah penggunaan helm ini juga menjadi suatu kewajiban karena ini untuk melindungi kepala kita, terutama para pengguna sepeda motor. Dan yang keempat adalah seatbelt, sabuk pengaman atau sabuk keselamatan. Kita juga melihat bahwa banyak orang yang
ketika ada kecelakaan mereka terlempar keluar, mereka bahkan menjadi korban fatal di sini karena tidak adanya seatbelt atau sabuk keselamatan. Dan satu lagi child restraint. Child restraint ini kalau dalam makna sesungguhnya pada anak-anak yang aman selamat di kendaraan. Ini kita kembangkan terkait juga pada anak-anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Ini juga menjadi perhatian kita semua. Kita juga menambahkan bahwa penggunaan gadget atau apapun yang dapat mengganggu konsentrasi berkendara. Dan satu lagi adalah kaitan dengan melawan arus, karena di sini sangat berbahaya. Nah, kira-kira itulah yang ingin saya sampaikan, bahwa bentuk pelanggaran-pelanggaran ini bukan hanya itu ya, tapi ini perhatian yang kita tegakkan untuk kita gelorakan. Dan juga pelanggaran ini bisa saja karena ketidaktahuan atau ketidaksiapan. Karena misalnya kendaraan yang tidak siap, kita sering melihat bahwa lampu rem, lampu rating yang mati dibiarkan. Lampu-lampu ini sebenarnya simbol untuk komunikasi dengan pengguna jalan lainnya yang sering diabaikan. Kemudian remblong, melanggar batas muatan atau overdimensi, overload, ini juga membahayakan. Kita semua sadar bahwa kecelakaan ini ada faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, faktor lingkungan atau alam, atau faktor-faktor lainnya. ETLE ini merupakan suatu upaya atau cara untuk melakukan penegakan hukum secara elektronik. Kalau dengan cara elektronik maka akan dapat didapatkan digital record atau catatan-catatan secara digital. Catatan digital ini nanti akan dikaitkan dengan program traffic attitude record atau catatan perilaku berlalu lintas dan program demerit point system, entah itu perizinan, entah itu untuk uji SIM dan lain sebagainya. Nah, ini semua akan saling berkaitan karena mau tidak mau untuk membangun budaya tertib berlalu lintas, kita juga di dalam menegakkan hukum berupaya untuk pencegahan, untuk perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada pengguna jalan. Dan ini untuk meminimalisir potensi kemungkinan terjadinya pelanggaran dan juga untuk adanya kepastian serta edukasi. Nah, tadi apa yang dikatakan penempatan di jalan tol. Kita konsen perhatian kepada jalur-jalur yang menjadi black spot atau trouble spot karena ini social cost-nya mahal. Salah satunya memang di jalan tol. Dan kemacetan atau perlambatan saja di jalan tol yang berdampak luas atau berkepanjangan atau yang tidak terselesaikan dalam jangka cepat ini bisa berdampak luas karena masalahnya tidak sebatas masalah kemanusiaan, masalah lalu lintas, tapi menjadi masalah sosial dan kemanusiaan. Nah, disinilah ETLE ini akan dikaitkan dengan bagaimana program-program yang berkaitan pelayanan secara virtual yang kita kembangkan melalui program Smart City yang berkaitan dengan Smart Living, Smart Mobility, dan itu berbasis kepada back office application network yang itu tadi nanti ada artificial intelligence serta Internet of Things dan algoritmanya. Kita semua bisa melihat melalui peta digital dan sistem-sistem untuk penanganan yang cepat karena kita perlu menangani baik untuk membuat diskresi kepolisian secara prioritas, secara berkaitan dengan buka tutup, pengalian arus, kontraflow, one way hingga ganjil genap. Nah, sini semua saling terkait. Tadi katakan memang ETLE menjadi salah satu basis untuk bisa dikembangkan karena kita punya program Smart City yang dikaitkan, maka ada IT for Safety, salah satunya ETLE tadi, nanti bisa didukung dengan Safety and Security Center untuk safer road, Electronic Registration and Identification untuk mendukung safer vehicle, Safety Driving Center untuk mendukung safer people, kemudian yang berkaitan Intelligent Traffic Analysis ini juga untuk mendukung kaitannya dengan post crash care.